ต้องไม่มียากุซ่าข้ามมาทีนี้อีกจะตายกันหมดนี่หรือว่าจะตกลงกันこっちが侵入者ってわけか Kisah akan menceritakan pada dua sekelompok geng yang diantaranya saling memiliki misi masing-masing yang sangat berbeda. Salah satunya geng sekelompok Yakuza dipimpin oleh salah satu ketua dari Jepang bernama Kenzo, dan salah satunya lagi geng dari Thailand yang diketuai melainkan oleh si Tom dengan beberapa waria yang dijadikan sebagai anak buah. Dan di sini terlihat seperti ada sebuah masalah di antara kedua geng tersebut. Ternyata anak buah Kenzo tanpa izin membangunkan sebuah perusahaan di salah satu tempat wilayah yang dikuasai oleh si Tom. Dia meminta kepada Kenzo agar segera mencabut untuk tidak melanjutkan lagi. Jika tidak, maka di antara kedua geng ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Karena Kenzo orang yang adil dan patuh dengan aturan, dia menyetujui dengan apa yang dikatakan oleh si Tom, apalagi nanti anak buahnya menjadi korban dan tidak mau ada perselisihan di antara kedua geng tersebut. I get allowed. The money on the table is payment. Ternyata, diam-diam Kenzo menjalani sebuah hubungan dengan salah satu anak buah Tom, melainkan wanita murni bukan wanita jadi-jadian, sehingga si wanita bernama Jun ini menjadi hamil karena terlalu sering melakukan akibat tidak pakai pengaman. Saat Tom mengetahui, menjadi marah dan menembak beberapa anak buah si Kenzo. Jun menahan tembakan si Tom agar tidak menembak Kenzo. Tom meminta kepadanya agar tidak melanjutkan lagi hubungan di antara mereka berdua, dan si Jun pun lebih memilih pergi bersama Kenzo karena cinta yang terlalu berat. Sampai kapanpun si Tom tidak bisa memisahkan mereka berdua. Setelah beberapa bulan Jun keluar dari organisasi geng Thailand tersebut, Jun menyewa sebuah rumah kecil dengan anaknya yang sudah lahir bernama Zen. Sedangkan Kenzo sudah kembali ke Jepang bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menyelesaikan sebuah masalah, entah masalah apa. Jun selalu menunggu kabar dan saling berbalas surat, serta sering sekali pergi ke rumah sakit untuk memeriksa si Zen yang akhir-akhir ini selalu menangis dan menjadi demam. Sang dokter pun memberitahu bahwa Zen memiliki sebuah penyakit pada perkembangan otak, kita sebut saja seperti penyakit yang dialami oleh anak autis atau anak idiot pada umumnya. Jika nanti Zen menjadi dewasa, sifat dan cara berpikirnya tidak akan berkembang melainkan seperti anak kecil. Walaupun Jun merasakan sedih dengan nasib yang dialami oleh anaknya, Jun tetap menyayangi Zen dan merawatnya sampai dia menjelang tumbuh dewasa. ดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับบางเรื่องนี่ต้องฝึกฝน Setelah sekian lama tidak bertemu, Tom tiba-tiba datang ke rumah Jun, entah dengan tujuan dan maksud apa dia datang ke sana. Setelah memberi beberapa ancaman, Tom memotong salah satu kaki jempol milik si Jun dan pergi meninggalkan tempat tersebut. มึงรู้ไหมว่ากูพลาดนะ Akhirnya Jun pindah ke rumah sewa lain yang dekat dengan sebuah tempat latihan tinju Muay Thai, yang seiringnya waktu pertumbuhan Zen lama-kelamaan terlihat seperti ada suatu kemampuan yang sangat detail dalam memprediksi suatu benda atau apapun termasuk gerakan yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan dia suka meniru dengan gerakan yang dilakukan oleh si petarung tinju yang dekat dengan rumahnya. Jun yang sekarang sudah bekerja di sebuah warung makan untuk biaya ekonomi hidup keluarganya yang kecil. Ketika pulang bersama Zen, tak sengaja melihat anak kecil yang gendut dibuli oleh beberapa anak jalanan. Jun memutuskan untuk membawanya ke rumah agar bisa menjadi teman Zen untuk menemaninya menonton film ombak. Sehingga si anak bernama Mon ini tidak sadar jika Zen anaknya pendiam dan tidak normal, sehingga tak sengaja kena pukulan setelah membuat si Zen terkejut.
Lama-kelamaan, Mon yang menyadari bahwa Zen memiliki suatu kemampuan yang bisa menangkap bola dengan cepat tanpa melihat sampai mereka tumbuh remaja, Mon menggunakan kemampuan Zen untuk mencari uang agar bisa membantu kebutuhan ekonomi mereka yang sudah dianggap sebagai keluarganya. ล้วงเลยครับล้วงเลยครับล้วงเลยครับล้วงเลยครับล้วงเลยครับมือเมื่อสักครู่นี้นะครับผมถือว่าเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับขอบคุณมากครับป้าคุณป้าใจดีเลยนะครับใช้ตังค์ครับ Selang beberapa menit, tak ada angin, tak ada hujan, seseorang melemparkan pisau yang membuat tangan si Zen menjadi terluka. Mon meminta pertanggungjawaban kepada orang yang telah melakukan ini kepada Zen, dan muncul satu anak muda yang sok pamer termasuk beberapa temannya, memberi beberapa ancaman termasuk perkataan-perkataan yang tidak baik ditambah dengan perilaku sok-sokan seolah-olah mereka adalah orang yang hebat dengan kemampuan yang selama ini dia pendamkan dari kecil, dan disinilah kita akan melihatnya. Setelah Mon mengobati tangannya, Mon meminta kepada Zen untuk melakukan sebuah latihan jika ada sesuatu yang berbahaya atau benda tajam yang mengarah kepadanya, meminta Zen untuk menghindar supaya dia tidak terluka, dan tanpa sengaja saat ingin memulai ketahuan oleh si bibi, dan si Mon pun mendapatkan beberapa teguran karena ingin melakukan hal yang berbahaya kepada si Zen. ทำไร ฉันรู้ว่าแกหวังดี แต่ทำอย่างเงี้ยมันจะได้ Malamnya, ketika nonton film Ombak, secara tak sengaja Mon menemukan buku milik si Jun yang ternyata ada beberapa orang yang belum lunas membayar hutangnya. Mon memulai sebuah rencana untuk datang ke tempat orang itu supaya ditagih dengan lunas dan bisa membantu keadaan ekonomi mereka sekarang yang menyempit, termasuk biaya untuk pengobatan si Jun yang sedang mengalami sakit. Keesokannya, tempat pertama yang mereka datangi salah satu pabrik pembuat es batang untuk meminta bayar hutang kepada si bos. Dengan perilaku yang tidak baik, si botak ini tidak menerima dengan jumlah hutangnya yang sangat banyak, malah menyuruh anak buahnya untuk mengusir mereka dari tempat tersebut. กลับไปบ้านเป็ดพระอ้อมดีกว่ามั้งเอาให้กูต้องเป็นหนี้มันด้วยไป Malamnya, entah apa yang muncul di pikiran si Zen, walaupun tidak normal, tetapi rasa simpati dan kasih sayangnya kepada orang tua sangatlah berat, apalagi penyakit si Jun yang semakin parah dan pastinya sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan. Zen datang kembali ke pabrik itu untuk menagih hutang kepada si bos seperti biasa dengan perlakuan buruk yang si Zen dapatkan, serta menyuruh anak buahnya untuk memberinya pelajaran. Karena sudah kehilangan sabar, dengan gaya tarung Bruce Lee yang dia tiru di film-film, Zen dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah menghajar mereka termasuk si bos, Zen langsung mengambil uang dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Orang kedua yang mereka datangi salah satu bos pemilik pabrik di suatu tempat. Awalnya Mon berpikir bahwa si bos ini akan membayarnya tanpa mengatakan kata-kata kasar. Ternyata salah, dia malah mendapatkan perlakuan buruk termasuk dipermainkan oleh beberapa anak buahnya. Zen yang tidak tahan dengan tingkah laku mereka, apalagi memperlakukan seperti itu kepada orang yang selama ini sangat peduli kepadanya termasuk si ibu, dan apa yang terjadi? Setelah mengalahkan mereka semua, seperti biasa mengambil uang meninggalkan tempat itu dan segera membawa sang ibu ke rumah sakit untuk membayar pengobatan agar si Jun menjadi cepat sembuh.
Adegan berpindah, Tom mendapat info serta rekaman CCTV dari salah satu anak buahnya tentang kekacauan yang terjadi di salah satu pabrik tempat wilayahnya. Tom meminta kepada anak buah untuk mengawasi si Jen, termasuk salah satu mantan anggotanya dulu, melainkan adalah si Jun ibunya. อีซินมันจะทำอะไรของมันอยู่วะ จับตาดูมันให้ดีไว้กันแล้วกัน Hutang selanjutnya yang akan mereka tagih salah satu pemilik pasar yang menjual daging di suatu tempat. Belum sampai menjumpai si bos, Mon harus membawa Zen pulang karena teriakannya yang sangat ribut akibat dirinya yang takut dengan lalat. Seperti sebelumnya, terhadap rasa yang belum puas dalam hati si Zen jika dia belum mendapat apa yang diinginkan, lagi-lagi dia datang sendirian ke tempat itu tanpa sepengetahuan Simon dengan sebuah kacamata yang dipakai entah apa gunanya, langsung menjumpai si bos untuk menagih hutang ibunya pada si pria ini. Namun sama halnya dengan yang lain berperilaku yang tidak baik, malah meminta untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Untungnya Simon datang untuk mengatasi pasukan lalat yang membuat si Zen terganggu. Dengan cara baik-baik malah tidak dikasih, dan diberilah sedikit cara brutal yang membuat keadaan menjadi kacau. Setelah keadaan menjadi kacau, si bos mengatakan kepada Zen, kenapa harus seperti ini? Kan bisa gitu minta dengan cara baik-baik. Lah kan tadi nggak dikasih. Tiba di rumah, sang ibu merasa khawatir kepada Zen karena ada beberapa luka di tangan dan di wajah. Bertanya kepada Mon dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu, kenapa si Zen dan dirinya terluka, apa yang mereka lakukan. ไปทำอะไรกันมาฮะ เปล่าผมไปโรงพยาบาลแล้ว พูดถาม วันนั้นให้ผมทำไงอ่ะ แล้วยังไงเล่า Mon memberitahu jika dia tak sengaja menemukan buku hutang miliknya dan mendatangi orang itu untuk menagih agar bisa mendapatkan uang dan ekonomi mereka termasuk biaya pengobatannya. Zen berpikir bahwa ini akan menjadi sangat berbahaya. Pastinya Tom menyuruh anak buahnya untuk datang ke tempat ini dan Jun pun meminta kepada Mon untuk mengantarkan sebuah surat ke kantor pos agar bisa terkirim ke Jepang, ingin memberitahu kepada Kenzo bahwa dia dan anaknya sedang dalam bahaya. Namun seketika terjadi hal yang buruk kepada Mon. Setelah memberikan surat, dia ditembak oleh anak buah Tom tepat di perut. Walaupun dia ditahan oleh mereka, tapi suratnya berhasil sampai ke tangan Kenzo. Tom mengirim beberapa anak buahnya untuk menghabisi si Jun. Tiba mereka di sana, ternyata Jun sudah pergi duluan dari tempat itu saat mereka ingin memberitahu kepada si Tom. Tapi tiba-tiba อารมณ์เสียวอะเนาะแก ternyata si Kenzo sudah duluan mengirim salah satu anak buahnya untuk menghabisi mereka. Tapi naasnya dia harus tewas di tangan salah satu anak buah si Tom yang lain. Kenzo meminta izin kepada salah satu ketua di Jepang untuk kembali ke Thailand karena ada sesuatu yang ingin dia selesaikan, sedangkan Jun menghubungi Mon untuk menanyakan keberadaannya. Namun HP yang berada di tangan anak buah Tom memberitahu bahwa Simon sedang ditahan dan meminta kepadanya untuk datang ke tempat mereka. ไม่เจอกันตั้งนานอะคนแถวนี้ก็คิดถึง แมงมุมอยู่ไหน ก็รู้อยู่นี่ว่าหนีไปไหนก็หนีไม่พ้น
Singkat waktu, Jun akhirnya datang ke sana bersama Zen untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta meminta untuk melepaskan Simon dan mereka tidak ingin membuat masalah di tempat ini. Namun terjadi sedikit perselisihan kepada mereka berdua bahwa Tom tidak semudahnya membiarkan mereka lepas begitu dan terjadilah sedikit pertarungan terhadap si Zen untuk menghadapi anak buah si Tom dan ada beberapa juga di antara mereka menjadi tewas karena kena tembakan dari si Jun. Setelah mengalahkan petarung si Tom, Jun dibawa olehnya untuk ditahan di sebuah tempat dan lagi-lagi Zen harus mengatasi beberapa anak buahnya. Setelah mereka semua dikalahkan, muncul salah satu petarung lain yang memiliki penyakit sama seperti Zen, melainkan anak autis atau anak tidak normal. Zen agak sedikit kewalahan menghadapi si pria ini karena memiliki gaya bertarung yang sangat cepat dan susah untuk dikalahkan. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Zen memiliki kemampuan dalam memprediksi suatu benda atau gerakan apapun dan dia dapat meniru dengan mudah cara bertarung si pria ini sampai akhirnya dia berhasil dikalahkan. Tiba Kenzo di tempat itu melihat keadaan yang menjadi kacau termasuk istrinya sedang ditahan. Dengan amarah yang memuncak, Kenzo langsung menghabisi mereka semua dengan sebuah pedang samurai dan ada beberapa luka yang dia terima di tubuhnya. Setelah mereka semua habis dibantai, akhirnya Jun tewas karena tusukan yang diterima dari si Tom. Dengan tenaga yang tersisa, Kenzo ingin menghabisi mereka semua, namun apa boleh buat dia harus terjatuh karena fisiknya yang semakin melemah. Karena ibu yang sudah meninggal, Zen merasa sedih karena orang yang dia sayang telah tiada dan pada akhirnya menghabisi beberapa anak buah si Tom yang tersisa. Setelah mengalahkan mereka semua, Tom membawa mayat si Jun ke lantai atas serta diikuti oleh si Jen. Tiba di sana, ternyata Simon sudah menunggu dengan sepucuk pistol untuk mengancam si Tom. Tidak ingin sampai berakhir, Tom melarikan diri lompat ke bawah dan terjadilah kejar-mengejar di antara mereka. Dengan beberapa anak buah si Tom yang masih hidup, lagi-lagi si Zen harus menghadapi mereka di saat sedang melakukan pengejaran. Setelah menghabisi mereka semua termasuk si Tom yang dihajar habis-habisan, Zen kembali ke atas untuk melihat keadaan sang ibu. Tanpa peduli dan sadar sebagai anak tidak normal, ya kan pastinya tidak tahu apa-apa gitu. Terus memanggil si Zen dan menyuruhnya untuk bangun, padahal tanpa dia tahu sang ibu yang sudah meninggal dunia. Di akhir film, si Zen dirawat oleh si Kenzo melainkan sang ayah termasuk Simon diberi pekerjaan untuk mengelola sebuah pabrik sambil menyuruhnya untuk menjaga si Zen agar bisa menjadi teman dan film pun tamat.
Ada beberapa scene yang tidak saya tampilkan di dalam film ini, seperti adegan sedih dalam kehidupan sebuah keluarga di mana seorang ibu yang sangat bertanggung jawab kepada anaknya walaupun memiliki sebuah penyakit melainkan tidak normal, dan adegan yang terlalu brutal termasuk beberapa adegan yang lain. Kesimpulan dari film ini adalah banyak sekali yang bisa kita ambil, cuma beberapa saja yang bisa saya sampaikan, seperti jagalah ibu kita selagi dia masih hidup karena pengorbanan seorang ibu melebihi daripada pengorbanan seorang pacar. Begitu pula kepada ibu-ibu, jagalah anakmu dengan baik, terimalah walaupun dia memiliki suatu penyakit pada mental atau kekurangan pada fisik, karena setiap kekurangan pasti ada suatu kelebihan yang diberikan. Begitu juga kepada anak-anak yang normal, jika bandel tidak mendengarkan perkataan orang tua, suka sambut menyambut, maka ambillah kayu rotan untuk memberi sebuah pelajaran agar ke depan tidak menjadi anak durhaka. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton. Saya doakan semoga puasa kalian menjadi lancar dan mendapatkan rezeki yang melimpah serta sehat selalu buat keluarga kita semua.